Halo guys, selamat datang di video YouTube Kangkir, di channel YouTube Kangkir. Buat teman-teman yang tahu video ini dari Instastory-nya Kangkir, gue ucapin selamat datang. Dan buat teman-teman yang tahu video ini tiba-tiba karena udah subscribe channel ini, gue ucapin terima kasih banyak. Dan supaya mendukung channel ini lebih berkembang, silahkan teman-teman undang teman-teman yang lain buat subscribe channel ini. Oke, ini video ke-9 Kangkir. Dan di sini gue nggak bawa narasumber, nggak bareng narasumber karena gue pengen ceritain latar belakang konten Kangkir. Sebenarnya ini udah ada di postingan Instagram Kangkir yang dari home-nya itu tulisannya konsep gitu. Jadi panjang banget di situ dan gue mau bikin yang versi video karena nggak semua teman-teman pasti suka baca. Dan itu kan kebagi jadi 6 ya, konsep. Nah, KONSEP itu pasti kepisah-pisah, nggak utuh gitu. Dan video ini akan menceritakan tentang latar belakang Kangkir yang dari Instagram gue sendiri tadinya. Gue jadiin konten edukasi Kangkir, latar belakangnya apa. Konten di Indonesia itu mayoritas entertain. Jadi nggak banyak yang, dikit banget yang konten edukasi. Dan di sini gue pengen, sebelum lebih jauh gue bakal bahas beneran bahwa konten kita itu di Indonesia itu paling banyak itu entertain. Konten dalam hal ini YouTube ya. Jadi kita tahu bahwa YouTube itu yang paling banyak digunain orang buat belajar sesuatu hal, buat tahu sesuatu hal, dan untuk ya sekedar hiburan segala macam. Nah, di YouTube ini itu, di YouTube di Indonesia itu channel paling banyak itu tentang entertain, dan gue bakal ngebahas satu persatu. Dari 10 besar YouTuber subscriber terbanyak, ada nggak konten edukasi? Oke, kita mulai ya dari yang paling tinggi nih. Yang pertama, Atta Halilintar, itu tentang entertain. Lanjut Ria Ricis, itu entertain. Terus Gen Halilintar, ini keluarganya Atta, ya entertain. Terus lanjut ke Rans Entertainment, namanya aja udah entertain, berarti entertain. Yang ke berapa nih? Yang kelima, The Shiny Peanut. Gue nggak tahu nih Shiny Peanut ini. Walaupun gue nggak tahu, tapi gue pastiin ini entertain. Lanjut ke Baim Paula, ya kan entertain banget kan. Bahkan yang paling entertain yang gue tahu nih, waktu tahu nggak lu yang Baim pura-pura jadi miskin terus ngebagiin duit, ya kan, entertain banget tuh. Oke, lanjut ke Raditya Dika. Ini adalah masternya stand up comedy, berarti entertain. Lanjut Just No Limit. Just No Limit ini yang gue tahu dia tuh gamers, berarti gamers entertain. Enggak, edukasi game, entertain. Oke, lanjut. Nah, akhirnya ada keberapa nih? Ke-9. Dari 10 ke-9 baru keluar, yaitu kita tahu ya ini edukasi banget dan banyak mengundang. Itu bentuknya kayak podcast, terus ngundang orang-orang hebat buat meminta pendapat mengupas suatu hal, yaitu Master Deddy Corbuzier. Nah, ini dia konten edukasi 9. Dan terakhir official Sabian Gambus. Ini kontennya Nisa Sabian ya, entertain. Nah, dari hasil yang tadi 9-nya entertain dan 1 doang yang edukasi, di situ gue pengen ikutan. Jadi gue pernah ngelihat videonya Master Deddy Corbuzier yang marah-marah sampai misu-misu, kalau istilahnya Jawa Timuran misu ya. Jadi maki-maki gitu, karena ada konten-konten yang dia bilang sampah gitu, karena nggak ada apa ya, nggak mendidik gitu, bahkan ya bodoh gitu, dalamnya tuh bodoh. Jadi di situ gue mau ngebantu Master Deddy Corbuzier, Master saya bantu untuk membuat konten edukasi lebih banyak lagi di Indonesia. Dan konten edukasi, dan gue pilih teknologi. Kenapa teknologi? Ini juga udah ada di postingannya Kangkir, karena gue dulu kuliah di Institut Teknologi 10 November, itu kampus teknik terbaik di Surabaya. Kalau di Indonesia biasanya dia nomor 4, kalau nggak nomor 5. Nah, jadi di ITS itu, ITS Surabaya, gue ketemu banyak banget orang jenius di bidang teknologi ya. Kalkulus, IPA, fisika, segala macam tuh banyak orang jenius lah. Nah, terus di semester akhir kuliah gue, itu gue pernah ikut program
perusahaan pemula berbasis teknologi. Di situ lebih banyak lagi, se-Indonesia gue ketemu orang-orang hebat yang basicnya teknologi, yang punya produk-produk jasa teknologi. Nah, terus sekarang gue kerja di suatu kementerian yang fokus lagi pengembangan teknologi. Jadi gue berangkat dari apa yang gue punya, kayaknya gue bisa share, gue bisa bikin konten tentang teknologi. Dan sebenarnya kita itu, Indonesia itu lagi mengalami suatu tantangan. Beberapa orang kasih judulnya di berita itu bonus demografi. Tapi sebenarnya tantangan. Kenapa? Bonus demografi itu adalah keadaan di mana mayoritas penduduk itu lebih banyak di usia produktif. Jadi antara 15 sampai 55 tahun. Nah, jadi itu bisa disebut angkatan kerja. Jadi angkatan kerja Indonesia sekarang ini lagi banyak banget. Dan tapi di samping itu, karena perkembangan teknologi, banyak banget malah pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena teknologi digantikan oleh teknologi. Tapi sebenarnya teknologi ini nggak melulu menghilangkan pekerjaan. Tapi teknologi itu bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi di sini gue pengen mengundang ide-ide dari teman-teman milenial, teman-teman generasi Z untuk membuat produk, membuat perusahaannya sendiri, membuat produk atau jasa berdasarkan teknologi. Dari situ bakalan nanti ada perusahaan-perusahaan baru dan itu menyerap tenaga kerja. Jadi kita tuh bisa di samping pekerjaan yang lawas, yang udah kuno itu digantikan oleh teknologi, tapi lebih banyak lagi pekerjaan baru dari ide-ide kita membuat teknologi, membuat perusahaan startup. Makanya di sini gue ngundang teman-teman gue yang punya startup dan teman-teman gue yang teman-teman ITS supaya menggugah ide gitu. Oh, ternyata teknologi ini bisa ya digunain jadi ini gitu. Jadi walaupun secara konten gue mungkin gak bahas sampai step by step, gue cuma ngebahas kulitnya doang, tapi memang yang gue incer adalah tujuan gue adalah membuat ide-idenya generasi muda ini, angkatan kerja ini keluar gitu. Jadi banyak ide-ide dan mau mencoba. Karena kalau kita udah ada niatnya, apapun itu pasti bisa. Kita bisa belajar dari Google, kita bisa belajar dari YouTube untuk membuat ini, membuat itu, betulin ini, betulin itu. Jadi yang paling gue tekanin di sini adalah gue pengen mengundang idenya dulu. Nah, dan kalau kita kebanyakan mengkonsumsi konten entertain tanpa kita pernah tahu tentang konten edukasi teknologi, gimana kita mau ada idenya gitu. Dan menurut gue, oke, kita manusia butuh entertain, butuh hiburan, tapi bukan untuk di-subscribe. Karena apa? Karena gue sendiri pernah coba, waktu gue subscribe suatu konten entertain, terus besoknya di home gue tuh video dia semua video dia. Jadi gue ngerasa bahwa gue udah menutup jalan masuk konten-konten lain di YouTube gue. Jadi gue tuh nggak bisa ya gue bisa sih searching kalau gue mau tahu cari apa, tapi di YouTube gue tuh di home tuh udah isinya entertain semua. Jadi akhirnya gue nggak subscribe lagi. Ya gue lebih baik cari subscribe konten-konten edukasi. Nah pada saat gue jenuh ya gue buka. Jadi bukan buat di subscribe. Dan gue khawatir ini orang-orang muda jadi kebanyakan entertain sampai putnya mereka tuh semuanya home-nya itu konten-konten entertain itu. Yang lu tahu kan, kita nggak bisa buat menolak untuk nontonnya tuh susah. Karena apa? Karena judulnya hurufnya gede semua. Dan kalau dibaca tuh itu bikin penasaran banget. Kayak lu tahu kan mobilnya Andre Taulani, terus dibeli sama, jadi judulnya tuh kayak kisah akhir mobil Andre Taulani itu kan. Dan itu huruf gede semua. Jadi gue nggak bisa menahan untuk tidak mengklik. Nah jadi, dan di dalamnya lu tahu kan akhirnya. Jadi itu awalnya, gue sampai hafal lagi. Jadi awalnya itu mobil Andre Taulani, mobil klasik, bahkan pintunya masih, pokoknya kuno banget. Nah terus dibeli sama Raffi Ahmad 700 juta, terus dibeli lagi sama Deni Cagur 1M, terus akhirnya berakhir di temannya Raffi Ahmad 1,5 M. Tuh kan dalamnya pamer duit dah. Dan ya nama juga entertain kan ya, hiburan, dan mungkin itu yang dia punya buat bikin konten, yaitu relasinya orang-orang kaya, dan dia mau memperlihatkan kalau udah kaya tuh begini guys. Jadi hiburannya tuh ngena banget.
Nah, jadi gue harap teman-teman muda semoga itu nggak sampai yang ngeliatin YouTube tuh dari sisi yang itu mulu entertain mulu, nggak ada edukasinya. Jadi itu alasan gue bikin konten edukasi. Dan sebenarnya kita sebagai orang muda itu harusnya investasi ke ilmu pengetahuan, ke relasi juga. Jadi di samping gue bikin konten, gue juga bikin relasi. Jadi siapapun teman-teman yang kira-kira mau bikin produk yang serupa sama narasumber-narasumber gue, bisa kontak kan ke gue dulu mungkin, atau langsung, karena gue nge-tag orangnya di Instagramnya Kangkir. Mau tanya-tanya, karena gue yakin pasti lu bakal gak punya kebayangan, dan lebih gampang, ada pepatah bilang kalau mau ke suatu tempat lebih gampang bareng sama yang pernah kesana. Nah, jadi kalau lu mau bikin suatu produk atau bikin perusahaan startup, lebih gampang kalau lu dikasih tahu sama yang udah pernah bikin perusahaan, bikin produk, bikin startup kayak gitu. Dan gue lihat bahwa orang-orang muda, generasi milenial, generasi Z yang sekarang lagi rame banget bikin TikTokan, karena bisanya cuma bikin TikTokan doang, itu potensinya tinggi banget. Gue akuin banget bahwa ide-idenya orang generasi milenial sama generasi Z ini tuh out of the box. Lu lihat deh teman-teman gue yang ada di YouTube gue, ya kan, produknya unik-unik kan. Maksud gue kepikiran gitu bikin kayak gitu. Jadi gue yakin di luar sana lebih banyak lagi orang-orang yang punya ide yang out of the box dan bisa dibikin sebuah produk, jasa, bisa bikin perusahaan, bisa menyerap lapangan kerja. Dan teman-teman yang ngerasa kalau misalkan konten ini sangat-sangat kalian suka, ya kalian like, terus sangat-sangat berguna, kalian bisa share, kalian bisa subscribe dulu, terus kalian kasih tahu ke orang, kalian rekomendasi supaya kena tuh teman-teman yang muda itu sebelum dia tahu YouTube. Misal lebih canggih lagi kalau dia belum tahu YouTube nih, kita langsung nyodorin tentang edukasi, karena kalau dia sekalinya tahu tentang entertain, dia mungkin susah keluar dari lingkaran setan itu gitu. Jadi dia entertain mulu, terus dia mungkin sekalinya tahu TikTok, dia bikin TikTok mulu. Maksud gue, jadi dia tuh nggak ada, jadi udah tertutup tuh celahnya buat belajar sesuatu yang mereka, makanya jadinya berpikirannya susah gitu, buat bikin produk tuh susah, mau ngoding tuh susah, karena mereka nggak pernah pengen tahu, nggak pernah nyari tahu yang sebenarnya nggak sesusah itu. Jadi apalagi di Indonesia nih, di Indonesia itu pasarnya gede banget. Maksudnya pasar tuh orang-orang Indonesia itu konsumtif banget dalam hal konten deh. Banyak yang liatin konten, ya kan, mengkonsumsi ngikutin suatu konten, tapi nggak bikin konten. Jadi konsumtif banget. Karena konsumtif ini pasarnya menjadi besar di Indonesia. Kata kasarnya tuh kalau lu bikin apapun di Indonesia pasti laku gitu. Cuman nunggu waktunya kapan aja. Karena untuk produk-produk inovasi lu harus memberikan edukasi dulu, pengetahuan dulu bahwa produknya begini. Itu bakal sulit untuk diterima pasar, tapi sebenarnya kalau memang produk lu bagus pasti itu laku, apalagi di Indonesia. Oke, selanjutnya karena gue juga pengen bikin kolaborasi buat teman-teman gue yang dari ITS, yang dari startup. Kita mau bikin contoh buat teman-teman yang lain buat berkolaborasi, tapi bukan berkolaborasi TikTok loh ya, bukan berkolaborasi brush challenge itulah TikTok, bukan, tapi untuk berkolaborasi untuk membuat bisa buat konten edukasi, bisa bikin produk inovasi. Jadi konten edukasi apapun masih banyak yang belum terjamah oleh YouTuber Indonesia, dan gue mengundang buat teman-teman yang lain juga ngikutin cara kolaborasinya. Jadi hal-hal yang positif tuh, jadi nanti konten kita tuh di Indonesia lebih banyak yang tentang edukasi, yang bikin inovasi-inovasi, sehingga banyak nanti suatu perusahaan-perusahaan baru, CEO muda kayak narasumber-narasumber yang gue ajak buat bikin konten itu kan inspiratif banget. Jadi dia bisa punya perusahaan padahal dia masih muda, dan itu langgeng jaya, ya kan. Ini kan inspiratif banget. Nah, ini yang harus dicontoh oleh teman-teman generasi muda. Dan untuk semuanya, teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Dan gue butuh support kalian. Kalau kalian
punya temen yang temen dekat kalian, terus kalian pengen ajak berkolaborasi, undang ikut nonton video ini, undang bikin idenya. Jadi kalian nanti satu visi untuk bikin satu perusahaan kalian sendiri. Bayangin kalian jadi CEO. Nah, terus untuk kalian mungkin jadi seorang guru, kasih siswa kalian rekomendasi konten ini. Karena apa? Karena itu yang paling, orang-orang yang muda itu yang paling rentan buat dialur gitu. Jadi kalau misalkan dia udah ketawa, udah ngeliat konten-konten entertain, yang hiburan, yang lucu ya, ada yang lucu kok. Jadi yang lucu nanti dia bakal kelucu terus, jadi hidupnya penuh dengan humor gitu, lucu gitu kan. Tapi ya gue juga mendukung untuk entertain, tapi yang tadi ya. Jadi untuk subscribe kayaknya enggak deh, kita lebih banyak edukasi. Jadi nanti kedepannya baru kita kalau lagi jenuh buka konten entertain gitu kan. Nah, jadi yang muda ini yang paling rentan untuk dialur. Kalau kita ngalurnya ke edukasi, udah pasti nanti dia kalau jenuh pasti buka entertain. Jadi buat kalian yang dosen, apalagi ini temen gue banyak banget yang dosen, rekomendasiin ini ke mahasiswa kalian. Jadi kita perlihatkan bahwa di Indonesia juga banyak CEO muda. CEO itu bukan cuma Mark Zuckerberg, bukan cuma Bill Gates, Jeff Bezos, apapun di Indonesia tuh ada. Dan gue lihat karena corona ini kita bakalan banyak kembali ke negara kita sendiri. Kita bakal susah untuk impor karena bakal banyak pengecekan segala macem, apakah itu steril atau enggak. Bahkan mungkin mustahil kali ya nanti di masa depan tuh mustahil kita untuk impor. Jadi kita harus bersaing dengan sumber daya yang kita punya. Nah, jadi kita harus punya produk-produk lagi yang banyak untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Lebih bagus lagi kita bisa ekspor gitu. Kalau bener-bener produknya cuma ada di Indonesia, mungkin bisa diekspor, nah kan? Dan mungkin orang tua nih yang nonton, orang tua pengen anaknya punya perusahaan sendiri, pengen anaknya jadi pebisnis, subscribe ini, terus kasih tahu ke anak kalian ada konten kayak gini gitu, kasih tahu pokoknya. Oke, terima kasih banyak guys untuk semuanya. Ini udah hampir 20 menit gue ngebacot. Oke, jadi segitu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe sekarang. Gue yakin dengan lu subscribe ini bukan jadi humor lu tuh berkurang, bahkan lebih lucu lagi gitu kayaknya. Semoga. Oke, gitu aja guys. Thank you. Bye.